Halo guys, selamat datang di channel Namikaze Yondaime. Di cerita sebelumnya saat Narume dan Fu sedang bertarung, tiba-tiba anggota Akatsuki datang dan mengacaukan ujian Chunin. Mereka berencana mengincar Jinchuriki. Terlihat Sasori menggunakan jutsu terkuatnya yaitu Kugutsu Kazekage ketiga dengan pasir besinya. Cerita pun berlanjut. Kazekage mengeluarkan pasir besi dari mulutnya lalu mengubahnya menjadi puluhan jarum yang siap ditembakkan ke arah Narumi dan Fu. Jarum besi itu terlihat sangat kuat dan melesat begitu cepat. Temari mencoba menghempaskan dengan jutsu anginnya, namun jutsunya tidak terlalu kuat dan hanya memperlambat gerakan jarum itu. Sehingga jarum itu tidak mengenai targetnya sebelum Narumi berhasil menghindar. Temari berkata jutsu Kazekage sangatlah kuat, jutsuku bukan tandingannya. Sasori terlihat kecewa karena serangannya digagalkan. Dia lalu menciptakan pasir besi itu menjadi bentuk yang lebih besar, sehingga membuat semua orang terkejut. Kazekage lalu menyerang kembali dengan pasir besinya hingga mengenai kelompok Boruto. Terlihat Kankuro sedikit menahan serangan itu dengan kugutsunya, sehingga mereka masih selamat. Temari berkata kita masih selamat. Namun tiba-tiba suatu hal terjadi, kugutsu milik Kankuro mengalami keretakan. Kankuro berkata jika dia melakukan serangan lagi, maka kita akan tamat. Boruto dalam hatinya berkata serangan Kazekage sangatlah kuat. Jika aku menggunakan Rasengan mungkin bisa menahannya, tapi aku tidak bisa melindungi semua orang sekaligus, terlebih pasirnya pasti mengandung racun, juga akan sangat berbahaya jika terkena sedikit goresan saja. Di tempat Gaara dia masih mengejar Deidara dengan memanjangkan pasirnya. Deidara dengan burungnya menghindari serangan Gaara. Dari bawah Shikamaru juga mencoba menangkap bayangan Deidara, namun pergerakan Deidara sangat lincah membuat Shikamaru kewalahan dibuatnya. Deidara yang melihat Shikamaru mengganggu pergerakannya, dia menciptakan burung dan berencana menyerang Shikamaru. Dengan cepat burung itu mengarah pada Shikamaru, sehingga membuatnya terkejut. Namun tiba-tiba sebuah kunai berlapis petir menghancurkan burung itu, sehingga Deidara gagal menggunakan jutsunya. Rupanya itu adalah jutsu dari Kakashi. Kakashi datang bersama Suki. Shikamaru berkata bala bantuan akhirnya muncul. Suki berkata, Shikamaru, apa kau baik-baik saja? Siapa musuh ini? Shikamaru menjawab dia adalah anggota kelompok hitam Akatsuki. Mereka berencana mengincar Jinchuriki, sepertinya dia ingin mengincar Kazekage Gaara dengan memancingnya bertarung di langit. Jadi aku mengikutinya. Kakashi berkata kerja bagus Shikamaru, sekarang kita harus membuat strategi untuk mengalahkannya. Kakashi lalu membisikkan sesuatu pada Shikamaru. Shikamaru mengangguk dan mengikuti rencana Kakashi. Dia lalu pergi meninggalkan mereka berdua. Kakashi berkata, Suki, saatnya tugas kita untuk melindungi Kazekage. Suki berkata, baiklah guru. Deidara tampak kesal karena bala bantuan datang. Dia lalu menciptakan naga raksasa. Dari mulut naga itu muncul naga yang lebih kecil dan melesat dengan cepat ke arah Gaara, sehingga terjadi ledakan yang sangat besar. Di tempat Boruto, Sasori kembali menyerang dengan mengubah pasir besinya menjadi sebuah balok raksasa yang siap dijatuhkan. Boruto berkata, mau bagaimana lagi, aku harus menggunakan Rasengan. Sasori kembali menyerang dan Boruto bersiap, namun tiba-tiba Harun datang dengan menendang balok itu hingga menghancurkan dinding. Narumi terlihat bahagia melihat Harun. Narumi berkata, Harun, kau datang. Harun berkata, sebaiknya kalian pergi ke tempat yang aman, Boruto, kau bantu aku mengalahkannya. Narumi berkata, aku juga ingin membantu. Temari berkata, aku juga. Harun berkata, aku tahu kalian ingin melawan, tapi sekarang keselamatan kalian diprioritaskan. Mereka mengincar Jinchuriki. Dan kau, Temari, maaf tapi kekuatanmu tidak sebanding dengan musuh. Temari menunduk diam lalu berkata, kau benar, mungkin aku hanya menjadi pengganggu jika ikut bertarung. Harun lalu berkata, dan kau kan Kuro, boneka Kugutsumu sudah hancur, maaf saja, tapi inilah faktanya. Kau dan Temari kalian sebaiknya ikut Jonin yang lain dan mengamankan penduduk. Temari berkata, baiklah. Narumi lalu berkata, tapi aku ingin bertarung juga, mereka yang telah mengincarku, aku akan memberi mereka pelajaran. Boruto berkata,
Baiklah, kau boleh ikut aku memiliki rencana. Harun terlihat marah dan kurang setuju dengan Boruto. Harun berkata, apa yang kau katakan Boruto? Yang mereka incar adalah Narume. Boruto berkata, aku tahu hal itu tapi aku mempercayai Narumi. Harun lalu berkata, baiklah. Terserah kau saja. Kalau terjadi sesuatu awas kau. Fu berkata, aku juga ingin ikut bertaruh. Seketika Harun memukul leher Fu, sehingga membuatnya pingsan. Harun berkata, maafkan aku. Harun lalu meminta pada Temari dan Kankuro untuk membawa Fu pada tempat yang aman. Sasori lalu berkata, apa kalian sudah selesai bertengkar? Kalau begitu terimalah seranganku. Harun berkata dengan percaya diri. Hei kau, aku akan menghancurkan mulut busukmu itu. Harun berkata pada timnya, apa kalian siap? Boruto dan Narumi berkata tentu saja. Narumi kembali menggunakan Kage Bunshin. Dan Sasori kembali menggunakan banyak kugutsunya untuk menyerang. Dia juga menghujani Boruto dan timnya dengan jarum besi. Harun dan timnya menghindari serangan itu. Di tempat Gaara, Kakashi melihat jutsu musuh dan menganalisanya. Dia lalu membuka mata kirinya dan muncul Mangekyo Sharingan. Suki yang melihatnya bertanya, guru, bukankah itu Mangekyo Sharingan? Kakashi berkata, bukan hanya kalian saja yang memiliki jutsu baru. Setelah 3 tahun terakhir aku juga melatih teknik baru. Kakashi lalu menggunakan jutsunya yaitu Kamui. Terlihat sebuah lubang dimensi muncul mengejar Deidara. Gaara yang melihatnya terkejut, dia menoleh, rupanya Kakashi yang datang membantunya. Gaara menggunakan kesempatan itu untuk mengejar pergerakan Deidara. Deidara yang terdesak lalu terbang semakin tinggi. Kakashi berkata, sial, dia menjauh. Suki, tolong bantuannya. Suki berkata, baiklah. Suki segera berlari dan memanggil Gaara. Gaara mengerti maksud Suki. Dia segera memberi tumpangan pasirnya sehingga Suki juga terbang berada di dekat Gaara. Deidara semakin terkejut, dia lalu memuntahkan tanah liat dan membentuk Deidara dengan ukuran raksasa. Suki berkata, apakah dia akan meledakkan benda itu? Itu akan menghancurkan sebagian desa ini. Deidara terlihat seperti akan memenangkan pertempuran itu, namun tiba-tiba tubuhnya tidak dapat digerakkan. Rupanya, dari bawah Shikamaru berhasil menangkap bayangan Deidara. Tenaga yang ditumpanginya pun lalu jatuh dan meledak. Shikamaru pun membatalkan jutsunya dan menghindari ledakan itu. Deidara menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Namun ternyata Gaara telah menangkap tangannya sehingga Deidara terkejut. Gaara lalu menghancurkan tangan kanan Deidara. Bagaimana, cukup seru bukan? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.